Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online MDC Bogor. Semangat, sukacita, sukacita. Bapak Ibu, senang sekali kita masih bisa berkumpul di dalam ibadah bersama walaupun secara online. Untuk itu mari dengan segenap hati kita memuji dan menyembah Tuhan dan buka hati kita untuk mendengar pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Sony Pilongo. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel group yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada. Siap memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang ajaib. Saya bacakan di dalam Mazmur 31 ayat 21. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Amin. Amin. Mari kita tinggikan Dia. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Dia mati buat kita, buat semua kita. Dia berikan hidupnya. Mati
ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Oh yes, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Tak terbatas kuasa-Mu, Kau di atas segalanya. Yesus, Yesus ajaib, Yesus, Yesus ajaib. Kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas segalanya. Kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas segalanya. Kuasa-Mu dikalahkan, Kau di atas segalanya. Yesus, oh haleluya, berkata Dia, Allah yang agung, Allah yang ajaib, datanglah kepada Tuhan, lakukan yang mulia bagi nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, yes Lord, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, Tuhan sangat baik. Setiap harinya ada Tuhan dalam hidup kita. Kita alami Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Dia selalu hadir dan melakukan mujizat-mujizat. Saatnya kita naikkan syukur penyembahan kepada Tuhan. Kita beri yang terbaik untuk Dia. Banyak yang Kau perbuat.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, terima kasih. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Amin. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur penyembahan bagi Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan punya Allah yang besar, yang peduli dalam hidup kami. Sehingga kami tidak perlu hidup dalam ketakutan karena punya Allah yang selalu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian penyembahan untuk Yesus saja. Kiranya Tuhan juga memberkati, mengurapi Bapak Sony Pilongoh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah. Kami siap mendengarkan, kami percaya firman Tuhan memberi kami kesegaran yang baru. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa kami dan penyembahan kami di dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tidak mudah untuk memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena memang jalan-jalan yang kita miliki dan jalan-jalannya Allah seperti langit dan bumi. Coba Bapak Ibu Saudara dengar kisah berikut ini. Ada seorang yang sangat mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Dia terlibat di dalam pelayanan dan juga memberikan dananya untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Orang ini bernama Horatio Spafford. Dia seorang yang sangat kaya karena dia pemilik real estate di Chicago, Amerika.
begitu sangat kaya. Dia cinta Tuhan, diberkati Tuhan. Namun ada beberapa peristiwa yang bertubi-tubi terjadi di dalam hidupnya. Horatio Spafford memiliki 5 orang anak, 1 orang putra dan 4 orang putri. Satu kali anaknya yang pertama, yaitu yang putra, meninggal dunia secara mendadak karena penyakit. Tentu keluarga ini sangat berduka cita kehilangan putra yang mereka cintai. Dan tidak berapa lama selang 1 tahun, tiba-tiba terjadi kebakaran di kota Chicago. Itu dikenal dengan nama The Great Fire in Chicago. Kebakaran yang paling besar yang terjadi di Chicago, di mana kebakaran ini menghanguskan sebagian besar real estate yang dia miliki. Sehingga kekayaan dari Horatio Spafford menjadi menipis. Semua harta kekayaannya hilang melalui kebakaran tersebut. Dan untuk membuat dia dan keluarganya tenang setelah mengalami musibah itu, dia memutuskan untuk berlibur ke Inggris. Kebetulan seorang penginjil terkenal yang bernama D.L. Moody sedang melayani di Inggris. Itu sebabnya dia mengajak seluruh keluarganya, yaitu istri dan 4 orang putrinya, untuk berlibur ke Inggris. Ketika mereka hendak berangkat ke Inggris, tiba-tiba Horatio mendapatkan ada bisnis yang harus dikerjakan. Sehingga dia harus tinggal, dan dia memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk berangkat terlebih dahulu ke Inggris. Di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi oleh istri dan 4 orang putrinya tenggelam di tengah-tengah lautan. Dan akibatnya 4 putri dari Horatio meninggal dunia. Dan istrinya yang selamat diungsikan ke Inggris, memberi kabar kepada Horatio, hanya saya yang selamat, yang lain sudah nggak ada. Saudara, hati Horatio begitu sangat terpukul. Dia sudah kehilangan putranya, dia mengalami kebakaran yang menyebabkan harta kekayaannya banyak yang habis, juga anak-anaknya meninggal. Begitu masalah yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan keluarganya. Ketika Horatio diminta untuk menjemput istrinya di Inggris, dia menaikin kapal dari Amerika untuk ke Inggris. Dan di tengah perjalanan di laut itu, sang kapten sengaja untuk melewati tempat di mana kapal yang ditumpangi oleh istri dan anak-anaknya tenggelam. Dan di tempat itu dia merenungkan kembali akan hidupnya. Mengapa hal ini bisa menimpa keluarganya? Masalah yang datang terus menerus. Tentu sebagai manusia dia merasa takut. Dia merasa kecewa. Ada banyak hal yang dia rasakan. Namun di tengah-tengah perenungan, di tengah laut itu, dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi hidup dan keluarganya. Itu sebabnya melalui perenungan itulah dia menciptakan sebuah lagu yang sangat terkenal. Lagu itu berkata begini, It is well with my soul. Tidak mengapa. Tantangan yang datang bertubi-tubi itu tidak mengapa. Yang aku tahu, Tuhanku hidup dan dia selalu memikirkan dan merencanakan hal-hal yang terbaik bagi hidupku dan keluargaku. Saudara, lagu ini sangat memberkati kehidupan banyak orang. Karena ada seorang anak Tuhan yang tahu persis. Sekalipun rencana Tuhan sulit untuk dimengerti. Namun satu hal yang dia tahu, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kehidupan anak-anaknya. Itu juga yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita dan juga kepada bangsa Israel ketika mereka dibuang di negeri asing, yaitu di Babel. Mereka benar-benar mengalami putus asa.
Seakan-akan tidak ada lagi harapan untuk hari esok. Mereka telah meninggalkan negeri mereka, Yerusalem, di mana di sana mereka bisa beribadah dengan bebas. Namun hari ini mereka ada di negeri asing. Sepertinya tidak ada harapan dan mereka memikirkan, apakah Tuhan telah meninggalkan mereka? Di manakah Allah ketika mereka menghadapi tantangan dan pergumulan yang bertubi-tubi di dalam kehidupannya? Menanggapi hal ini, Allah menyatakan bahwa Dia tetap Allah. Kasih-Nya tidak berubah. Rancangannya adalah rancangan yang mendatangkan hari esok yang penuh harapan. Itu yang ditulis di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan baca pada saat ini. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dikatakan firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, karena apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun rancangan atau rencana Allah sulit untuk dimengerti, namun kita harus mengetahui dan kita harus memikirkan dan merindukan apa sih yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita. Kita harus mengerti sungguh-sungguh apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk hidup kita dan masa depan kita. Itu sebabnya saat ini saya memberikan tema Desiring to know the plan of God. Kerinduan untuk mengetahui apa sih yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Sekalipun memang kalau kita bicara tentang rencana Allah atau rancangan Tuhan, yang pertama, rancangan Tuhan itu selalu bersifat sempurna. Itulah rencana Tuhan. Sifat dari rancangan Allah sempurna. Artinya rancangan Allah itu selalu mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Itulah yang ditulis dalam kitab Roma 8 ayat 28. Paulus berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil dan terpilih di dalam Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Allah itu rencana yang sempurna atas hidup kita. Pengalaman dari hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam rancangannya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk di dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan hari esok yang penuh pengharapan, saudara. Itu juga yang dikatakan dan dialami oleh Ayub. Kalau kita baca di dalam kitab Ayub 42 ayatnya yang kedua, dikatakan di sana, demikianlah firman Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, kita semua tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Dia adalah seorang imam yang memimpin keluarganya untuk menyembah Tuhan pagi, siang, dan malam. Dia orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Namun Tuhan mengizinkan ujian dan proses terjadi dalam kehidupannya. Dia mengalami sakit penyakit, anak-anaknya meninggal, istrinya mengutuki dia dan meninggalkan dia.
Saudara, begitu berat tantangan yang dihadapi oleh seorang yang mengasihi Tuhan yang bernama Ayub ini. Namun ketika dia mengikuti dan menjalani proses yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, dia mengakhirinya dengan sebuah kesimpulan. Ada satu hal yang dia tahu, bahwa aku tahu sekarang bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Itulah rancangan Tuhan, bersifat sempurna. Yang kedua, rancangan Tuhan itu juga tersembunyi. Karena sifatnya tersembunyi, sehingga kita harus bertanya dan kita harus mencari, sehingga kita tahu, oh ini ternyata rancangan Tuhan di dalam kehidupanku. Kenapa kita harus mencari dan bertanya kepada Allah? Ulangan 29 ayat 29 dikatakan di sana, demikianlah firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ada banyak hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan yang kita tidak bisa mengetahui. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang rancangan Allah dan rencana Tuhan, tersembunyi, sehingga kita perlu bertanya dan mencari apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menemukan rencana Allah dalam hidup kita, kita tahu apa tujuan Tuhan menjadikan kita, apa maksud Tuhan mengizinkan persoalan, kesukaran yang datangnya bertubi-tubi dalam hidup kita. Kalau kita tahu apa maksud Allah mengizinkan kita mengalami proses dalam kehidupan kita melalui kesukaran, krisis, penyakit, bahkan kematian. Saudara, kalau kita tahu apa sih yang menjadi maksud dan tujuan Allah, kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan teguh berdiri dengan iman karena kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, kasih setianya tidak pernah berubah oleh apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mujizatnya tidak pernah berubah oleh keadaan situasi yang terjadi di sekitar kita. Allah tidak berubah di dalam rancangannya dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita tahu dan mengerti apa rancangan Allah dalam hidup kita, kita akan menjadi orang yang tetap berdiri kuat dan melihat bahwa kehidupan kita sedang berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Tuhan sedang membawa kita untuk mengalami satu kehidupan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih lagi di dalam kehidupan kita. Itulah sifat dari rencana Tuhan, tersembunyi. Tapi kita perlu doa dan mencari tahu. Dan kalau kita tahu, itu akan membuat kita mengerti. Dan kita akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan di Sion, sehingga kemuliaannya makin nyata atas hidup kita. Yang ketiga, rencana Tuhan juga selain tersembunyi, dia bersifat progresif. Progresif sehingga kita akan tahu ini yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita seiring dengan kedewasaan dan perubahan budi atau pengertian kita. Sehingga kadang-kadang kita bisa mengatakan begini, oh ternyata ini tuh rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Pada waktu kita mengalaminya, kita belum menangkap apa maksud Allah mengizinkan semuanya ini terjadi. Pada waktu kita mengalaminya, pada awalnya kita belum memahami kenapa sih aku harus menghadapi dan mengalami keadaan yang sulit seperti ini. Tapi kalau kita terus berjalan dan kita terus semakin mengenal Tuhan, kita semakin dewasa dan kita mengalami perubahan dalam pemikiran kita, baru kita tahu dan kita akan berkata, oh ternyata Tuhan itu punya maksud yang baik di dalam kehidupanku. Saya pernah membaca kesaksian seorang pemain bass yang sangat terkenal. Hari ini dia bermain bass bersama dengan ayahnya, berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Pada waktu dia kecil, dia sangat ingin bermain bass. Dan dia memang tahu bahwa dia punya talenta bermain bass. Ayahnya adalah seorang guru yang mengajarkan banyak orang bermain bass.
Dan ketika si anak ini meminta dan memohon kepada ayahnya untuk mengajari dia bermain bass, ayahnya selalu menolaknya. Dia berkata, belum waktunya nak, kamu belajar aja dulu. Dalam hati si anak ini dia merasa, ini papa gimana sih, anaknya sendiri, nggak mau diajarin. Apa papa nggak sayang kepada anaknya? Tetapi dia mau taat, dia terus menyelesaikan studinya sampai dia kuliah, dia masuk di jurusan seni. Dan terus dia memohon ayahnya untuk mengajari dia dan ayahnya menolaknya. Sampai dia selesai. Baru dia tahu bahwa ternyata bukan ayahnya tidak mau menolong dan mengajar dia untuk bermain bass. Ternyata baru dia tahu bahwa ayahnya ingin supaya anaknya bisa menyelesaikan studinya sampai selesai. Baru dia akan mengajarkan keterampilan bermain bass. Sejak hari itu, dia tahu bahwa ayahnya tidak pernah punya maksud yang jahat di dalam dirinya. Dan hari ini, ayahnya menjadi mentor dan mengajar dia bermain bass. Dia menjadi seorang yang terkenal dan berkeliling dari satu kota ke kota yang lain untuk bermain musik bersama dengan ayahnya. Saudara, seringkali ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami di dalam kehidupan kita. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, baru kita tahu bahwa ternyata Tuhan punya maksud yang baik di dalam hidup kita. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita mengalami perubahan dalam akal budi kita, kita akan tahu bahwa Tuhan itu baik. Di dalam segala hal Allah itu baik. Kasih setianya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita harus memiliki kerinduan untuk mengenal apa sih yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga di tengah-tengah tekanan, kesukaran, kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita tidak terpuruk dan kita tidak menjadi orang yang lemah. Hidup di dalam ketakutan, dalam keputusasaan dan kebimbangan. Sebaliknya, kita menjadi orang yang teguh, menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Justru kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia untuk menolong dan memelihara hidup kita. Dia yang sanggup membuka jalan dari tidak ada jalan menjadi ada jalan. Dan dia sanggup mengubah dari tidak ada menjadi ada. Itulah Allah kita. Dia Allah yang berkuasa. Bagaimana kita bisa mengenal rencana Allah dalam hidup kita? Ada beberapa langkah, setidaknya 3 langkah untuk kita bisa mengenali apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 tadi, dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Yang pertama, bersungguh-sungguh di dalam berdoa dan berseru kepada Tuhan. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau ingin mengenal apa sih yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita, berdoa dan berseru dengan segenap hati kita. Saya ingat satu cerita di dalam Alkitab dari seorang yang bernama Yabes. Kenapa dia disebut Yabes? Karena ketika ibunya melahirkan dia, ibunya mengalami kesakitan yang luar biasa. Sehingga karena ibunya mengalami kesakitan yang sangat berat itu, dia menamai anak ini Yabes, artinya pain, sakit. Sehingga teman-temannya selalu mengejek dan mengolok-olok Yabes karena namanya. Yabes merasa tertekan, karena dia merasa dia sepertinya bukan orang yang menyenangkan bagi orang tua, terlebih lagi juga bagi teman-temannya. Dia merasa sepertinya dia tidak punya masa depan dalam kehidupannya. Sepertinya dia punya masa depan yang suram. Namun Yabes tidak mengizinkan hal itu menentukan masa depannya. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam kitab 1 Tawarik pasal 4 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya,
Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bagaimana kita mengetahui rencana Tuhan dalam hidup kita? Sama seperti Yabes. Dia bersungguh-sungguh berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan dari orang yang diolok-olok oleh teman-temannya, menjadi orang yang berhasil diberkati oleh Tuhan. Karena dia tidak ingin masa depannya ditentukan oleh apa kata orang. Karena dia tahu Tuhan punya rencana yang baik bagi masa depannya. Itu yang harus kita miliki hari-hari ini. Kita harus perkatakan bagi diri kita sendiri bahwa Allah memiliki rencana yang indah, tidak mengecewakan bagi hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui rencana Allah dalam hidup kita. Yeremia pasal 29, tadi dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh. Hari-hari ini saudara, ada banyak orang yang tidak lagi bersungguh-sungguh mencari Tuhan dan mencari tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Mereka hidup dalam kehidupan ya pasrah aja pada nasib. Sudahlah, apa yang terjadi, terjadilah. Gak peduli apa yang terjadi, biarlah terjadi. Pasrah pada nasib, pasrah pada keadaan, membiarkan hidupnya dipermainkan oleh keadaan, membiarkan keadaan, situasi yang ada menentukan hidupnya. Kita harus tahu bahwa Allah tetap memegang kendali hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena kita biji matanya. Kita umat pilihan yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Itu sebabnya saudara, mari kita sungguh-sungguh mencari tahu apa yang menjadi rencana Allah. Karena tidak mungkin Allah merancangkan masa depan yang mengecewakan. Tidak mungkin. Dia mengasihi kita. Dan dia buktikan dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Supaya kita tidak hidup dalam kebinasaan. Tapi kita memiliki kehidupan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kita memiliki jaminan untuk hari esok kita. Bahkan dia menjamin masa depan yang cerah. Kehidupan yang kekal di dalam dia. Itu yang Allah rancangkan bagi setiap kita anak-anaknya. Orang yang berkemenangan adalah orang yang mengenal apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupannya. Saat ini, mari kita mencari tahu sungguh-sungguh apa yang menjadi rencana Allah. Supaya kita tidak menyalahkan situasi dan keadaan. Supaya kita tidak menjadi orang yang apatis terhadap keadaan. Apalagi pesimis dengan situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita tahu rancangan Allah dalam hidup kita, kita akan berkata, akan ada hari esok. Tuhan pasti mengubahkan hidupku. Pasti ada jalan yang terbuka. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupku. Ini yang kita harus katakan dalam hidup kita. Dan orang yang mengatakan hal ini adalah orang yang tahu persis apa yang menjadi rancangan Allah atas hidupnya. Yang terakhir, bagaimana kita bisa mengetahui rancangan Allah dalam hidup kita? Yaitu kalau kita bersungguh-sungguh menanyakannya. Itu yang dikatakan dalam ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Menanyakan Tuhan dengan segenap hatinya. Itu yang Daud lakukan ketika orang Filistin menyerang dia. Dia bertanya kepada Tuhan,
apakah aku harus menyerang atau tinggal tenang? Saudara, sebelum Daud bertindak, dia selalu bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Itu yang ditulis dalam 1 Tawarik. Pasalnya yang ke-14. Saya akan baca dari ayatnya yang ke-9. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 11, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Inilah yang akan terjadi ketika kita menanyakan kehendak Allah sebelum kita bertindak. Kemenangan, kemuliaan, kehormatan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Janganlah menjadi orang yang tergesa-gesa dan terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Jangan tergesa-gesa di dalam kita meresponi situasi dan keadaan. Apalagi kalau kita meresponi dengan ketakutan, kekhawatiran, saudara. Kita harus tahu apa sih maksud Tuhan di balik semua ini. Kita harus menanyakannya kepada Allah. Tuhan, bagaimana sikapku dengan keadaan seperti ini? Apa yang Tuhan mau aku lakukan dalam keadaan seperti ini? Saudara, kalau kita menanyakan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menjawab. Dia akan menyertai dan menuntun kita. Sehingga seperti yang Daud alami, dia mengalami kemenangan karena Allah menerobos musuh-musuhnya. Allah membuat jalan, Allah memberikan dia kemenangan. Hal yang sama, Tuhan akan menerobos dan membuka jalan sehingga kita mengalami apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pintu-pintu yang tertutup terbuka karena dia Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita menanyakan Allah dan kita bertindak tepat seperti apa yang Tuhan mau, di sana kita melihat mujizat terjadi di dalam hidup kita. Saudara, kesimpulannya, rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Walaupun sulit dan rumit untuk mengetahui rancangan Tuhan, namun kita harus terus bertanya dan mencari tahu apa sih rancangan Allah. Karena dia akan memberitahukan kepada kita. Dan kalau kita mengetahui apa rancangan Tuhan, apa sih rencana Allah dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan bisa lalui dengan kemenangan demi kemenangan. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita akan keluar sebagai pemenang. Karena kita tahu pasti bahwa kasih Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Allah sempurna di dalam hidup kita. Ini yang kita perlukan hari-hari ini. Supaya kita tidak tergilas oleh zaman, terpuruk, lemah, jatuh. Tapi sebaliknya hidup kita berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Kita akan melihat ada banyak kesaksian yang kita alami karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup dan masa depan kita. Mari kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur buat rancangan Allah yang terbaik bagi hidup kita. Bapa, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memilih kami adalah Allah yang setia. Bahkan Engkau sendiri yang melukis setiap jalan kehidupan yang akan kami tempuh. Engkau sangat mengenal kami. Dan Engkau tahu kekurangan dan kelebihan kami. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan kami. Biarlah Engkau yang menyertai dan menuntun kami, dan menggenapkan semua rencanamu dalam hidup kami. Karena kami tahu, tidak ada rencanamu yang gagal. Dan rancanganmu atas hidup kami adalah rancanganmu yang memberikan hari esok yang penuh harapan. Kami siap menyongsong hari-hari di depan kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan pertolongan daripada Allah sendiri. Ia akan membawa kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Ini kami Tuhan, pakai kami jadi alat-Mu. Menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang telah kita terima dapat menjadi kekuatan bagi kita. Sebagai ucapan syukur, Bapak, Ibu, dan Saudaraku bisa memberikan perpuluhan, persembahan, dana diakonia, dan dana pembangunan gereja ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak, Ibu. Khusus untuk persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak, Ibu, dan kedua melalui OVO dan GoPay dengan cara men-scan QR Code OVO dan GoPay yang tertera di layar Bapak, Ibu. Berkenaan dengan situasi saat ini, belum memungkinkan kita untuk berkumpul dalam gedung gereja. Karena itu, kebaktian dan kegiatan gereja lainnya akan dilakukan secara online. Jadi, untuk kebaktian tanggal 19 dan 20 September tetap dilakukan secara online. Kebaktian dapat diakses melalui channel YouTube MDC Bogor Online dan akan dilayani oleh Pastor Tommy Simanjuntak dari Jakarta. Bapak, Ibu, jangan lupa untuk subscribe ya. Doa Jemaat Rabu Online yang telah diadakan sejak bulan Juli dapat diikuti oleh seluruh jemaat MDC Bogor, Depok, dan BSD melalui aplikasi Zoom Online. ID meeting dan password serta link YouTube akan dibagikan melalui grup kesan masing-masing. Kami mengundang seluruh jemaat MDC Bogor, Depok, dan BSD untuk mengikuti doa puasa jemaat yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 jam 2 siang. Bagi para pelayan wajib untuk mengikuti doa puasa jemaat ini. Jangan lupa, kesan online wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Bila ada kendala, harap menghubungi penilik wilayah kesan masing-masing. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Bong Sian Kim, suami dari Ibu Linda Rosiawati, pada hari Kamis 10 September 2020. Segenap keluarga MDC mengucapkan turut berbela-sungkawa. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus diberikan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kembali kami mengingatkan untuk seluruh jemaat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan baik. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati melalui ibadah hari ini. Kita bersyukur untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Kita percaya semua jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari kita song-song hari esok yang lebih baik, karena Allah yang kita sembah adalah Allah masa depan. Dia sudah mengatur yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kita. Jangan takut, percaya bahwa Tuhan menjaga kita. Dia memegang kendali atas hidup kita. Mari kita terima berkat, sehingga sepanjang minggu akan kita jalani ini, kita boleh menikmati berkat Allah dalam hidup kita. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tiba waktunya kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa, kami minta berkat-Mu Tuhan atas kami. Sehingga sepanjang minggu yang akan kami jalani, kami boleh merasakan dan melihat penyertaan pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas hidup kami, dalam keluarga kami, di dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam studi dan pendidikan kami, di dalam ekonomi kami, di dalam pergaulan kami. Tuhan menyertai kami. Bahkan kami berdoa minta perlindungan-Mu Tuhan atas sakit penyakit, dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Allah. Sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami boleh merasakan perlindungan yang daripada Allah. Kami bersyukur untuk hari ini, karena Engkau sudah memberkati kami. Dan kami siap menyongsong hari esok yang lebih baik, yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan Roh Kudus ada atas setiap kami, sehingga kami terus menyadari bahwa rancangan Tuhan atas hidup kami adalah rancangan yang indah bagi masa depan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.